Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasari dengan NIM 23101161200008. Di sini saya akan memaparkan materi kelompok 4 kemarin tentang fonem dan distribusinya. Oke, masuk yang pertama, yaitu ada konsep fonemik, cabang studi fonologi yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi sebagai pembeda makna atau kata. Kemudian ada distribusi fonem. Distribusi fonem merupakan letak atau beradanya sebuah fonem di dalam satu satuan ujaran yang kita sebut sebuah kata atau morfem. Secara umum, fonem dapat berada pada posisi awal kata, di tengah kata, maupun di akhir kata. Distribusi fonem vokal. Semua fonem vokal dapat berdistribusi pada semua posisi awal, tengah, dan akhir. Seperti pada contoh berikut. Yang pertama ada vokal A. A bisa jadi ayam, acar, dan baja. Kemudian yang kedua ada vokal I. Vokal I bisa menjadi ikan, polisi, dan nasi. Kemudian yang ketiga ada vokal E. E bisa menjadi ekor, kakek, dan karate. Yang keempat ada vokal E bisa menjadi kebalik, emas, sendok, dan kode. Yang kelima ada vokal O bisa menjadi orang, obor, dan bakso. Kemudian distribusi fonem konsonan. Semua fonem konsonan dapat menduduki posisi awal, tengah, dan akhir, kecuali fonem W, J, C, dan G yang tidak dapat menduduki posisi akhir seperti pada contoh berikut. Yang pertama ada konsonan semivokal. W dapat menduduki posisi awal dan tengah. Contohnya waris dan awan. Kemudian yang kedua ada konsonan H dapat menduduki semua posisi. Contohnya adalah pada kata hutan, mahir, dan rumah. Kemudian selanjutnya ada distribusi fonem diftong atau gugus vokal. Fonem diftong atau gugus vokal pada umumnya hanya menduduki posisi akhir, kecuali diftong awe yang dapat menduduki posisi awal dan akhir. Seperti pada contoh berikut. Yang pertama ada diftong awe hanya dapat menduduki posisi awal dan akhir. Contohnya berdistribusi pada yang pertama ada morfem aula apabila dilafalkan menjadi aula. Yang kedua ada diftong aye hanya dapat menduduki posisi akhir. Contohnya seperti yang pertama ada morfem pantai apabila dilafalkan menjadi pantai. Yang kedua ada morfem andai apabila dilafalkan menjadi andai. Kemudian ada alofon dan distribusinya. Yang pertama konsep alofon. Alofon adalah variasi fonem yang tidak membedakan bentuk dan arti kata. Alofonnya adalah bunyi yang merupakan realisasi dari fonem. Kemudian distribusi alofon vokal. Yang pertama ada alofon fonemnya A, yaitu jika terdapat pada semua posisi suku kata, seperti Sabtu. Kemudian yang kedua ada alofon fonem I, yaitu jika terdapat pada suku kata terbuka, misalnya kiosja atau kios. Yang ketiga ada alofon fonem U, yaitu jika terdapat pada kata kueja atau kue. Kemudian ada alofon konsonan. Yang pertama ada fonem G, misalnya pada kata gudeg. Yang kedua ada fonem X. X berada di awal dan akhir suku kata, misalnya seperti kemudian seperti has yang dibaca hasa. Kemudian ada gugus fonem. Gugus fonem dibagi menjadi dua, yaitu gugus vokal dan gugus konsonan. Yang pertama gugus fonem vokal atau diftong. Sejauh ini diftong atau gugus vokal bahasa Indonesia adalah yang pertama gugus vokal I, seperti pada morfem santai, pantai, gulai, aduhai. Kemudian yang kedua ada gugus vokal au pada morfem seperti pulau, sengau, bangau, bakau, dan angpau. Kemudian yang ketiga ada gugus vokal OI seperti morfem sekoi, amboy, dan indohol. Kemudian yang keempat ada gugus vokal LI pada morfem survei, arvel, feral, murvey, dan ambein. Kemudian ada gugus fonem konsonan klaster. Sejauh ini klaster atau gugus konsonan bahasa Indonesia adalah yang pertama gugus konsonan BR pada morfem Brahma,
labrak, brasil, brilian, dan ambrol. Kemudian ada gugus konsonan BL. Pada morfem blanko, sembih, blaster, blazer, gembleng. Kemudian yang ketiga ada gugus konsonan B pada morfem objektif, ambiar, gambyong, dan gombyong. Kemudian ada deret fonem. Deret fonem dibagi menjadi dua, yaitu deret vokal dan deret konsonan. Yang pertama ada deret vokal. Deret vokal AA pada morfem saat, taat, jemaah, maaf, telaah. Kemudian yang kedua ada deret vokal AU pada morfem laut, daun. Kemudian ada deret vokal AI pada morfem kain, kait, ajaib, baik, baik, cair, dan gaib. Kemudian ada deret vokal AU pada morfem kaos, laos, tauge. Kemudian ada deret vokal UA pada morfem luar, kuat. Kemudian yang kedua ada deret fonem konsonan. Yang pertama deret konsonan BD pada morfem sabda. Deret konsonan BH pada morfem subhat. Deret konsonan BL pada morfem kiblat. Kemudian deret konsonan HB pada morfem akbar. Deret konsonan HK pada morfem mahka. Itu saja yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf bila ada kesalahan.